Saudara-saudara yang terkasih, Shalom, salam damai di dalam Yesus Kristus. Mari kita teruskan di dalam belajar firman Tuhan renungan harian kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memberkati kami dan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk belajar mendengar firman-Mu hari ini, renungan harian. Biarlah menjadi nasihat bagi diri kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Abah, Bapa angkat kita. Ayat renungan Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu. Roh yang berseru, Abah Bapa. Dengan demikian kamu bukan lagi hamba, tetapi anak, dan sebagai anak Allah telah menjadikan kamu warisnya. Dalam petikan ini, Paulus berbicara tentang peranan hukum berkenaan dengan dosa dan orang-orang berdosa. Dia menyatakan dengan jelas bahwa tiada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum, karena itu bukan peranan hukum. Keselamatan ialah satu pemberian percuma daripada Tuhan kepada semua orang yang percaya. Kasih karunia Tuhan bukan saja menyelamatkan kita daripada hukuman pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan kita satu status baru sebagai anak-anak Allah. Apabila kita percaya, kita diselamatkan dan diambil sebagai anak angkat oleh Tuhan. Ia adalah seperti status berganda. Kita sudah pun menjadi anak-anaknya melalui penciptaan. Dan sekarang kita adalah anak-anaknya melalui pengangkatan kita sebagai anak. Pertama, kita diselamatkan daripada kutukan hukum. Kedua, kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Sekarang, Paulus menambahkan item yang ketiga. Jika Tuhan ialah Aba, Bapa kita, maka kita adalah waris-warisnya. Dan dengan demikian, kita mempunyai akses sepenuhnya kepada semua harta miliknya. Anak angkat bukan satu status yang paling rendah daripada anak-anak kandung. Apabila orang mengambil seorang anak angkat, anak itu mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, serta menikmati hak istimewa seperti anak-anak kandung. Anak-anak angkat bukanlah warga kelas kedua, melainkan setara dalam segala aspek dengan anak-anak kandung ibu bapa mereka. Petikan-petikan ini terutamanya bermakna bagi kita yang telah menjadi yatim piatu ketika awal usia dan pada asasnya tidak mempunyai apa-apa warisan material. Mereka yang diambil sebagai anak angkat pada usia awal telah membentuk satu hubungan dengan ibu bapa mereka, sama seperti mereka telah dilahirkan oleh ibu bapa itu. Bagi kita yang telah kehilangan seorang ibu atau bapa di kemudian hari, dalam hidup harus belajar untuk hidup tanpa ibu atau bapa itu sepanjang umur kita yang seterusnya. Tetapi melalui Kristus kita tidak lagi menjadi yatim. Kita mempunyai bapanya sebagai bapa kita. Sekarang kita adalah anak-anaknya telah melalui penciptaan dan melalui pengangkatan. Satu hak istimewa yang berganda, dan sebagai anak-anak Tuhan kita mempunyai warisan yang paling kaya. Tuhan sendiri telah memberikan kita nyawanya yang adalah abadi. Terima kasih Abah, Bapa, bahwa kami boleh mempunyai seorang Bapa lagi, bahwa kami boleh dipanggil sebagai anak-anak-Mu, dan bahwa Engkau memberikan kami hak, janji, dan keistimewaan yang sama seperti mana anak-anak-Mu yang lain. Kami tidak lagi menjadi yatim, tapi betul-betul menjadi anak-anak-Mu. Dan oleh karena Engkau adalah abadi, kami tidak akan pernah menjadi yatim lagi. Firman Tuhan kepada kita mengatakan, kita semua adalah anak, adalah umat-umat Tuhan yang dikasihi. Tidak kira siapapun kita, laki-laki maupun perempuan, kita adalah ciptaan Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, dan kita harus menghormati kepada Tuhan. Dan kita adalah keluarga satu di dalam Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama
berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Bagi keluarga kami, Engkaulah segala-galanya. Engkau terus memimpin dan menjaga kami, agar kami tetap berjalan bersama Tuhan, setia kepada Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.